Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah Profesi Muda akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Worship Night akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas Pemuridan Pola Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui emun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, boleh sapa kanan kirinya. Katakan mari memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama serukan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Dia menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dia berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan
pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dia berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Ya sama-sama serukan. Dia menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan. Kami bersorak-sorak Tuhan. Dia berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Mari bertepuk tangan, katakan. Dia dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan. Percaya hari ini kau akan menuai. Come on. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Lebih lagi serukan. Yang menabur dengan mencucurkan, Ia akan mengganti cucuran air matamu dengan tuaian yang besar. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. MDC serukan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Pasti pula membawa berkat. Pasti pula membawa berkat. Haleluya. 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 Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang sanggup, amin. Yang sanggup melakukan segala sesuatu. Karena kita percaya tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Mari bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Say, 1, 2, 1, 2. Allah sanggup melakukan segala perkara. Serukan. Sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. We worship you, oh Lord. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Lebih lagi dengan imanmu katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak Yuk, serukan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dialah yang sanggup. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup segala perkara.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berkatakan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Mari lebih lagi kita bawa hati kita. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Mari nyatakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. We worship You, Lord. Hosana
Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Dia, Yesus Raja, Kau yang berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku sembah, ku tinggikan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Naikkan suaramu, naikkan pujianmu. Tuhan, ku mengangkat tangan, ku memuji nama-Mu. Ku naikkan syukurku hanya kepadamu, Tuhan. Kau pembebas, ku terlepas. Kau menebus, ku terbebas. Kau yang berkuasa atas hidupku selamanya. Ku naikkan pujian bagimu, ku sorakan kehebatanmu, ku sorakan kemenanganku. Bersamamu aku bebas, aku lepas. Haleluya. Yesus, mari menyembah Dia. Bawa bebanmu kepadanya, bawa pergumulanmu di hadapannya. Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan segala sakitmu, segala bebanmu, segala dukamu. Taruh di hadapannya. Dia yang kuatkan, Dia yang sembuhkan, Dia yang hiburkan. Tak ada yang lebih besar dari kuasanya. Dia yang sanggup pulihkan, Dia yang sanggup bebaskan kau dari belenggu dosa, dari segala kekhawatiran. Hanya Dia, hanya Dia. Angkat suaramu menyembahnya. Yesus, 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 Yesus.
hidup melayanimu. Melayani, mengasihimu, mengiringmu. Mari angkat penyembahanmu kepadanya. Yes, Lord. Teguh sampai ku dapat melayani. Kami mengasihimu Tuhan. Meski dengan segala badai, meskipun dengan lembah kelam Tuhan, kami percaya janjimu tetap. Janjimu ya dan amin Tuhan. Kami pegang janjimu sampai ku dapat mahkota melayani. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan memelihara hidup kita, memberkati dan menolong hidup kita. Di bulan Juli ini kita masih berbicara tentang tema penatalayan yang bertanggung jawab. Dan di minggu ini kita akan belajar topik khotbah dengan tema hidup dengan hati nurani yang murni. Ibu Bapak dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan kepada kita. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ibu Bapak dan Saudara kasih dalam Tuhan, kunci dari keberhasilnya suatu penatalayan yang bertanggung jawab adalah saat kita senantiasa memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kata senantiasa artinya selalu, rutin dan terus-menerus, dan tidak putus. Hati yang murni menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti hati yang mendapat cahaya Tuhan. Sedangkan murni artinya tulen, tidak ada campuran atau belum mendapat pengaruh dari luar. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 24:16 Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ibu Bapak dan Saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan Paulus dia hidup dengan hati nurani yang murni artinya hidup yang terus menerus dengan hati yang telah mendapat cahaya dari Tuhan dan belum mendapat pengaruh dari luar. Dan Paulus melakukannya di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah artinya
di dalam kehidupan Paulus, hatinya senantiasa menyimpan dan penuh dengan kebenaran firman Tuhan dan yang kemudian dilakukan di dalam kehidupannya secara nyata. Paulus sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa dibumbui dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan di hadapan manusia, artinya tindakan dan perbuatan Paulus tidak ada kepalsuan sesuai dengan hati nurani dan pikirannya. Orang bisa melihat perbuatan Paulus sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Paulus adalah kitab yang terbuka. Bapak, Ibu, dan Saudara, hati nurani berasal dari kata consider yang artinya mengetahui bersama atau turut mengetahui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Saat kita akan mengambil keputusan, hati nurani berbicara sebab ia mengetahui motif yang terdalam. Hati nurani yang murni didasarkan pada sistem yang nilai yang objektif sehingga ia peka dengan pemikiran, perasaan, dan kehendak saat akan mengambil keputusan. Kemurnian hati nurani dibangun di atas dasar iman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Sebab jikalau kita beberapa kali dengan sengaja melanggar firman Tuhan, maka hati nurani kita menjadi sedang tidak baik-baik saja. Hati nurani tidak lagi berbicara untuk mengingatkan kita. Sebagaimana ditulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 18, bahwa peran hati nurani yang murni berkaitan dengan nubuat, yaitu firman Tuhan. Sebagai orang yang berdosa, hati nurani juga tercemar oleh dosa. Karena itu hati nurani membutuhkan pengudusan dan penerangan oleh kebenaran firman Allah. Buahnya adalah kehidupan rohani dan jasmani kita akan menjadi sehat dan seluruh perilaku dituntun oleh kehendak Allah. Semakin kita mengikuti hati nurani yang murni, kita akan semakin bahagia. Sebab kita tidak melakukan perbuatan tersembunyi yang cemar dan jahat. Walau tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan-perbuatan yang tidak pantas itu, tetapi itu menyebabkan kita mengalami perasaan bersalah dan rasa cemas. Kita berada dalam kondisi yang terhukum. Sebaliknya, ketika kita mengikuti hati nurani yang murni, akan membuat hidup kita semakin berkualitas dan bebas atau bermakna. Kita dapat melayani Tuhan dengan sukacita, tidak ada beban atau kekhawatiran, sehingga menghasilkan pelayanan yang memberkati kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, agar kita memiliki hati nurani yang murni sebagai anak-anak Tuhan, maka yang pertama yang harus kita miliki di dalam hidup kita adalah menguduskan Kristus dalam hati kita. Sekali lagi, agar kita memiliki hati nurani yang murni sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus menguduskan Kristus dalam hati kita. Sebagaimana ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan di sana, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ibu, bapak, dan saudara jemaat Tuhan, jadi untuk mengetahui apakah Yesus berkuasa di dalam hati orang percaya, perhatikanlah ucapan dan tingkah lakunya. Jika perkataan dan perbuatan seorang percaya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti ada yang salah di dalam hatinya. Alkitab juga mengingatkan bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula kita akan dihukum. Oleh sebab itu, kita harus hidup dengan sikap seorang hamba. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Maka sikapnya menjadi sikap kita. Cara berpikirnya menjadi cara berpikir kita. Perasaannya menjadi perasaan kita. Kehendaknya menjadi kehendak kita. Dan tindakannya menjadi tindakan kita. Itu berarti sikap, cara, dan tujuan hidup kita tidak mungkin sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Agar kita memiliki hati nurani yang murni sebagai anak-anak Tuhan, maka yang kedua, menjaga hati dengan waspada. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Matius 12 ayat 34 sampai 37 menegaskan bahwa kita tidak dapat mengucapkan hal-hal yang baik jika kita sendiri jahat. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati kita.
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hati yang bersih dan murni tidak terlepas dari bagaimana kita mengelola hidup kita dengan baik. Dimulai dari mata, mulut dan telinga kita dengan cara yang benar. Hati adalah jendela mata. Artinya apa yang ada di dalam hati kita akan terpancar dari mata. Kalau hati kita sedang bersuka cita, maka mata kita pun akan berseri-seri. Suasana dari hati itu sendiri tergantung dari apa yang ada di dalamnya. Untuk menjadi orang percaya yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan, maka Amsal 4:23 mengajarkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, apa yang ada di dalam hati kita itu memancar keluar dalam bentuk ekspresi, perkataan, dan perbuatan kita. Jika hati kita baik, maka apa yang keluar dari hidup kita pasti hal yang baik. Sebaliknya, jika hati kita tidak baik, maka yang keluar dari hidup kita juga tidak akan baik. Sebagai anak-anak Tuhan, fokus kita bukan memperbaiki apa yang nampak dari luar, yang dilihat oleh orang, tetapi memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. Kita menggunakan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena dengan mendengar firman Tuhan, maka iman kita menjadi timbul. Sebagaimana ditulis dalam Roma 10:17, dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu, izinkan Tuhan Yesus bertakhta, memerintah dalam hati kita, supaya apa yang keluar dari hidup kita memancarkan terang Kristus bagi dunia di sekitar kita. Hal yang ketiga, agar kita memiliki hati nurani yang murni sebagai anak-anak Tuhan, maka kita hidup dalam kebenaran. Mazmur 19 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang bisa melahirkan keinginan dalam hati untuk diraih dan dinikmati. Di dalamnya realitas dosa yang dapat membuat hidup kita menjadi bercela. Karena itu bagi pemazmur, firman Tuhan harus dijadikan pedoman hidup untuk menjaga kelakuan tetap bersih. Hidup sebagai orang yang ada di dalam kebenaran Tuhan, supaya jalan yang ditempuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemazmur menyatakan tekad imannya bahwa dengan segenap hati secara totalitas tidak terpecah, fokus dan konsentrasi penuh, tidak bercabang dan murni menjadi kudus dan mencarinya. Tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan selain kita memiliki tujuan hidup, karena sumber kebahagiaan yang kekal hanya ada di dalamnya, dan memohon supaya ia tidak membiarkannya menyimpang dari perintah-perintahnya. Pemazmur berucap, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Dari ungkapan ini menyatakan bahwa janji Tuhan dalam firman-Nya adalah sesuatu yang berharga, yang harus disimpan di dalam hati, terus diingat, diresapi, diperhatikan, supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Firman Tuhan di dalam hati pasti akan menjaga, mengontrol segala pemikiran, pertimbangan dan keinginan agar menjauhkan diri dari dosa dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemazmur dengan kerendahan hati mau terus membuka hati, pikiran dan hidupnya untuk diajar melalui ketetapan Tuhan, supaya apapun yang keluar dari ucapan bibirnya dapat menjadi kesaksian hidup, mampu menceritakan firman Tuhan sehingga dapat pula membangun kehidupan orang lain. Sungguh kegembiraan itu nyata karena firman Tuhan adalah suatu kekayaan yang sangat berharga nilainya. Harta dunia tidak bisa menandinginya. Dapat menjadi pedoman dalam melangkah dan jalannya pasti terjaga karena jalannya adalah kebenaran sehingga takkan tersesat atau binasa. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, semangat dan tekad iman pemazmur yang benar-benar mau merenungkan, mempelajari dan memberikan perhatian penuh pada ketetapan-ketetapan Tuhan, menjadikannya pula gemar dalam persekutuan dengan Tuhan, mau melakukan dengan penuh sukacita di sepanjang hidupnya. Seperti pemazmur mengisi hatinya dengan janji Tuhan, maka simpanlah dalam hati kita janji-janji Tuhan. Jangan pernah melupakannya, yang senantiasa memberikan pengharapan, keselamatan, sehingga kita akan tetap hidup pada kelakuan atau perilaku yang memuliakan Tuhan. Hal yang keempat, agar kita memiliki hati nurani yang murni sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup dalam persekutuan yang benar.
Dalam 1 Korintus 15:33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, manusia adalah makhluk sosial yang pada kodratnya suka bergaul dengan siapapun. Pergaulan sangat menentukan sikap dan karakter kita. Jika kita sering bergaul dengan orang baik, maka karakter kita tentu akan baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan yang buruk, maka karakter kita pun akan buruk. Tuhan tidak menghendaki agar kita rusak atau tercampur dengan pergaulan yang buruk. Tuhan menghendaki agar kita benar-benar hidup murni hanya untuk Tuhan. Contoh orang yang bergaul dengan Tuhan adalah Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 9-12 dikatakan, sekalipun orang pada zaman itu hidup rusak, anak-anak Allah bercampur dengan anak-anak manusia, yang berarti sudah tidak murni lagi. Namun tidak demikian halnya dengan Nuh. Nuh tetap menjaga kemurnian hatinya sehingga hidup bergaul dengan Allah. Sehingga pada saat bumi dibinasakan oleh air bah, Nuh sekeluarga diselamatkan oleh Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, kita memang tidak boleh bersifat eksklusif, menutup diri dari orang lain yang tidak sepaham atau tidak seiman, apalagi menganggap orang itu najis atau tidak tahir. Tetapi ingat pula bahwa kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita terjebak mengikuti arus, malah kita yang ikut-ikutan rusak. Tugas kita untuk menjadi terang mengharuskan kita untuk bisa membuka diri seluas-luasnya dengan berbagai pihak. Bersikap eksklusif dengan menutup diri akan sama artinya dengan meletakkan lampu di bawah gantang, sehingga terang tidak akan bisa bercahaya menerangi apapun. Sebagaimana ditulis dalam Matius 5:14-16. Tetapi ingat pula bahwa sebuah terang seharusnya mampu mengalahkan kegelapan. Gelap tidak akan pernah mampu melawan terang. Segelap gulita apapun, jika cahaya masuk ke sana, maka kegelapan itu akan sirna. Perkenanan Tuhan, seperti yang kita ketahui, berasal dari hubungan yang dalam dan intim bersama dengan Tuhan. Jika hubungan kita retak dan rusak oleh karena salah memilih lingkup pergaulan, maka perkenanan Tuhan bisa berpindah dari hidup kita. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya, yang harus kita hindari dengan hati-hati agar memilih lingkup pergaulan kita, agar kita memiliki hubungan yang dengan orang-orang yang membangun iman kita, bukan justru menjatuhkan dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mengambil komitmen untuk dapat lebih selektif dan bijak di dalam memilih teman dan ruang lingkup pergaulan kita. Biarlah standar kita untuk memilih adalah mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Kenyamanan bisa berdampak baik maupun buruk. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang rajin mendiskusikan Alkitab, suka berdoa dan memuji Tuhan, maka kita bisa merasa nyaman dan mengikuti teladan hidup mereka. Namun, jika kita bergaul dengan teman-teman yang suka bermalas-malasan, suka menghina orang lain, maka akan berbahaya jika kita merasa nyaman di dalam pergaulan tersebut. Beribadah dan bersekutu dengan saudara seiman adalah kekuatan bagi kita untuk hidup berkemenangan melawan kuasa jahat dan godaan dunia. Karena itu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, memiliki persekutuan yang benar dengan orang lain akan sangat menentukan kualitas hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman akan jauh lebih membawa kita hidup dengan penuh iman, karena kita saling mendoakan, saling mengingatkan dan mendukung untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani yang murni di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, salah satu kunci keberhasilan penata layan yang bertanggung jawab adalah memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Hati nurani yang murni sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bila kita memiliki hati nurani yang murni, maka itu akan mempengaruhi pikiran, perbuatan, dan kehendak kita, sehingga kita akan memiliki cara hidup yang benar dan hidup kita akan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Engkau Allah yang terus memurnikan hati kami,
agar kami semakin berkenan kepada Tuhan dan menjadi penata layang yang bertanggung jawab yang memberkati hidup kami dan memberkati kehidupan orang lain. Tuntun dan pimpinlah hidup kami Bapa di sepanjang hari-hari ke depan, sehingga kami boleh membawa dampak yang besar untuk membawa jiwa-jiwa mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Biarlah kebenaran firman Allah yang terus berbicara kepada kami, sehingga kehidupan kami semakin dimurnikan dan kehidupan kami semakin berdampak bagi dunia di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melayani, mengasihimu, mengiringmu. Mari angkat penyembahanmu kepadanya. Yes, Lord. Teguh sampai ku dapat melayani. Kami mengasihimu Tuhan. Meski dengan segala badai, meskipun dengan lembah kelam Tuhan, kami percaya janjimu tetap, janjimu ya dan amin Tuhan. Kami pegang janjimu sampai ku dapat mahkota melayani. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan akhiri ibadah kita dan kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu di dalam segala apapun yang engkau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.